Selamat malam. Pada takut ya? Tenang, omnya baik ya? Gak suka anak kecil kan? Selamat malam, sekian dan terima kasih. Si Bapak, selamat malam, ngobrol-ngobrol, udah selesai baru bilang terima kasih. Oh iya. Terus baru mulai Selamat dah. malam, ngobrol-ngobrol, sekian, terima kasih. WC sebelah sana, pintu keluar sebelah sana. TV sebelah sana, kalau mau nonton Trans TV sudah mulai sinetron. Ah iya, tetangga kita. Ya. Itu merebut penonton wanita loh ke sono tuh. Karena gitu wanita tuh suka nonton sinetron dan suka diberikan harapan-harapan palsu. Silakan, mau bicara tentang apa Anda? Ngomong-ngomong, apa? Kenapa kau tidak membawa iPadmu, Pak Bos? Oh, karena I'm too smart for that, jadi saya tahu pintar, saya nggak perlu bawa apa-apa juga saya bisa ngomong kok. Kan saya nggak perlu mengatakan kembali ke iPad, nggak gitu. Iya benar. Saya mau ngomong aja, saya mau pintar. Oh gitu ya Pak ya? Iya, silakan ngomong. Kita mau bahas tentang pedofilia. Ini lagi ramai sekali masalah pedofilia, bahkan katanya sekarang di Indonesia sedang masuk paham tersebut, paham pedofilia. Jadi, tapi sebelumnya saya harus menerangkan dulu tentang pedofilia itu apa. Karena banyak orang nggak ngerti, pedofilia, tapi nggak ngerti pedofilia itu apa. Taunya cuma orang suka sama anak kecil. Nah, pedofilia is not like that. Pedofilia itu adalah sebuah penyakit kejiwaan yang terjadi di otak manusia, neurologi Portagon, yang masuknya ke dalam sebuah sistem parafilia. Apa itu parafilia? Parafilia itu adalah kategori seksual menyimpang yang suka pada satu objek tertentu. Contohnya ayam. Gak pernah mendengar ada manusia berhubungan badan dengan ayam? Ada. Nah, penyakit seperti itu disebut dengan parafilia. Nah, di parafilia tersebut ada sebuah bagan yang disebut dengan pedofilia. Pedofilia ini adalah orang yang tertarik secara seksual terhadap anak-anak di masa prapuber, ya, prapuber. Jadi biasanya digolongkan di usia 8 sampai 13 tahun. Dan ini bisa terjadi pada pria dan wanita. Jadi pedofil ini bukan hanya pria saja, tapi wanita pun ada yang pedofil. Nah, itu harus diketahui. Nah, biasanya seorang dikatakan pedofil ketika usia orang ini di atas 16 tahun. Jadi kalau usianya di bawah 16 tahun, di bawah 15 tahun, kita nggak menganggap dia sebagai pedofil. Kita menganggap dia sebagai orang yang suka sama jenis karena usianya masih dekat. Nah, jadi pedofil ini sebenarnya adalah masalah kejiwaan terhadap seksual. Dan ini menyerang siapapun, termasuk adik kalian, termasuk anak Anda ya. Karena ini kejiwaan dan moralitas. Jadi lebih ke moral kalau saya melihatnya begini. Karena begini, seorang pria atau seorang wanita, seorang manusia itu drive hidupnya adalah seksual. Ya, menurut Dr. Sigmund Freud, manusia hidup karena kebutuhan seksual. Itulah kenapa ketika manusia lahir mereka ngempeng. Itu contohnya. Nah, dari sini terjadi sebuah moralitas. Moralitas adalah begini. Misalnya ada kasus pemerkosaan pembantu. Pernah tahu ya? Nah, tapi banyak sekali pembantu nggak diperkosa, benar? Padahal keinginan seksualitas itu ada pada setiap orang. Nah, apa yang membedakan orang memperkosa pembantu dan tidak memperkosa pembantu itu adalah moral. Bisa tidak melihat moral menutupi keinginan seksual. Kalau moralnya ada, maka masalah ini nggak ada. Jadi intinya orang-orang pedofilia adalah orang-orang yang menyimpang seksualnya dan tidak bermoral. Nah, gitu. Dan ini targetnya anak kecil. Jadi ini bahaya. Jadi 3 menit ke azan. Jadi saya harus cepat ngomongnya. Jadi begini. Bapak nggak usah dikasih tahu. Mereka kan harus tahu, nanti saya juga break azan. Kan apa bedanya? Iya benar. Jadi terangkan apa yang harus dilakukan orang tua. Apa ya Pak ya? Saya belum jadi orang tua. Ada tulisannya, udah saya tulis. Mana Bapak tulisannya? Nih, ancaman pedofil. Oh, ini. Yang dilakukan orang tua. Oke, pastikan anak Anda mengetahui dengan baik nama-nama organ intim milik mereka. Jadi anak kecil tuh harus tahu nama kelamin. Jadi jangan dibilang itu burung. Karena itu bukan burung. Ya, nanti kalau itu burung ketemu dengan orang pedofil, coba sini pegang burungnya, salah kan? Jadi harus tahu, seks itu harus diajari sejak kecil. Jadi orang itu tahu dan harus tahu ini nggak boleh dipegang-pegang karena ini intim. Itu harus dikasih tahu. Jadi jangan malu mengajarkan seksual pada anak kecil. Gitu. Lanjut.
Jangan biarkan anak sering berduaan dengan orang lain di tempat sepi. Ya, takutnya setan. Iya benar. Jika ada perubahan sikap yang mendadak pada anak, segera cari tahu penyebabnya. Ya, karena anak yang mengalami gangguan atau mengalami pedofil itu akan mendapatkan sebuah gangguan yang disebut dengan PTSD, Post Traumatic Syndrome Disorder. Apa itu PTSD? Jadi kalau seorang anak mendapatkan perlakuan pelecehan seksual, dia akan terganggu kejiwaannya. Disebut dengan PTSD, Post Traumatic Trauma yang berkelanjutan Symptom Syndrome Disorder. Jadi anak ini akan merenung sendirian, akan diam sendirian, perlakuannya akan berubah. Bahkan ini bisa sampai dewasa. Jadi kalau wanita ending-endingnya mereka bisa frigid, bisa nggak mau kenal cowok dan sebagainya. Bahkan ada yang bunuh diri banyak. Jadi ketika itu terjadi pasti kelakuannya berubah dan orang tua harus tahu, harus peka melihat kelakuan anak yang berubah. Lanjut. Ya, betul sekali. Jika anak menunjukkan tanda-tanda menghindari orang tertentu yang sebelumnya memiliki hubungan dekat dengan mereka, coba tanyakan penyebabnya dengan hati-hati kepada anak. Nah, karena adanya PTSD tersebut, adanya post traumatic syndrome tersebut, anak ini akan menghindar dari orang-orang yang pernah melakukan. Jadi kalau misalnya nih, biasanya sama omnya dekat, tiba-tiba sama omnya sekarang menjauh, sama tetangga ini dekat, sekarang menjauh, itu pasti ada sesuatu. Jadi coba diajak tanya, diomongin dulu. Kita lanjut lagi tapi setelah azan, ya. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.